Oke, bismillah ya. Ada beberapa syarat untuk bisa mewujudkan perdamaian menurut Martin Luther. Yang pertama apa? Persaudaraan. Persaudaraan kemanusiaan. Tidak mungkin lahir perdamaian kalau di antara kita tidak merasa sebagai saudara, paling tidak saudara sesama manusia. Kita belakangan sering melihat perbedaan di antara kita, bukan persaudaraan di antara kita. Dan itu cirinya manusia. Kata Martin Luther, we must live together as brothers or perish together as fools. Pilihan kita cuma dua. Kita harus hidup bersama sebagai saudara atau hancur bersama seperti orang bodoh. Jadi kita akan sering perilaku kita kayak orang bodoh. Wong jelas-jelas saudara sebangsa, setanah air, bahkan mungkin seagama, bahkan mungkin paling tidak sesama manusia. Kok kita milih tidak bersaudara, lebih suka berkonflik yang akhirnya kita sama-sama hancur? Itu yang kata Martin Luther, kita ini kayak orang bodoh, tidak pinter. Nanti beliau melanjutkan begini, kita telah terbang di udara seperti burung, mengarungi lautan seperti ikan. Kita punya pesawat terbang, kita punya kapal, itu kan terbang di udara seperti burung, mengarungi lautan seperti ikan. Tapi kita belum belajar satu tindakan sederhana, yaitu berjalan di bumi seperti saudara. Kita sering menampilkan diri kita sebagai musuh seseorang, sebagai yang lebih tinggi dari yang lain, sebagai yang lebih hebat, sebagai yang harus menaklukkan ini, menaklukkan itu, mengalahkan dia, memenangkan mereka, dan lain sebagainya. Ini kata beliau, hal kecil saja kita belum bisa ternyata, yaitu apa? Hidup bersaudara. Kita membanggakan bisa menaklukkan udara seperti burung, bisa menaklukkan air seperti ikan, tapi bersaudara kita tidak bisa. Ini yang disebut tadi ironis. Ini nyambung dengan quote yang awal tadi. Sain kita luar biasa, tapi spiritualitas kita rendah. Kata beliau, orang belum disebut hidup sampai dia mampu melampaui batasan sempit dari kepentingan individualistisnya menuju kepentingan yang lebih luas bagi seluruh umat manusia. Jadi ya, kalau kita ingin disebut seseorang yang hidup, kita harus melampaui individualitas kita, memikirkan juga kepentingan yang lebih luas, tidak hanya ego kita. Kata beliau, orang gagal rukun karena mereka takut satu sama lain. Kenapa orang takut satu sama lain? Karena tidak kenal satu sama lain. Kenapa tidak kenal satu sama lain? Karena mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Ya, kita sering pakai istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi meskipun ada kan masih belum kenal, tapi sering ngaji, sering lihat, rasanya sudah sayang. Itu beda kasus ya. Oke, jadi kita itu sesama saudara, rasanya kok tidak kayak saudara sih. Kita jarang berkomunikasi. Akhirnya kita tidak saling paham tentang masing-masing kita. Karena tidak saling paham, terus kita saling takut. Jangan-jangan dia mau nyerang aku, jangan-jangan dia mau menjatuhkan aku, jangan-jangan dia mau menghancurkan aku. Jadi dalam hidup ini kita lebih sering waspada, khawatir diserang, khawatir dijatuhkan. Akhirnya kita baper. Kalau ada temennya WA dibaca bolak-balik, ini melecehkan aku, apa ngeritik aku, apa guyon, apa. Nah kan kita gitu, karena kita
perspektif kita perspektif negatif. Jadi kita tidak nyambung dengan saudara-saudara kita sendiri. Ego kita kuat. Maka kata Martin Luther, mari membangun jembatan, bukan tembok. Kita lebih banyak membangun tembok-tembok. Kadang-kadang sudah sama-sama satu organisasi, itu pun di dalam organisasi ada kubu-kubu lagi. Di dalam kubu itu ada kelompok-kelompok lagi. Dalam kelompok itu ada grup WA sendiri-sendiri. Ini kan namanya kita sering bangun tembok-tembok. Jadi ayolah kita bangun jembatan. Jangan hanya tembok-tembok. Baik, ini prinsip pertama untuk perdamaian. Kalau kita sulit bersaudara, sulit kita berdamai. Bahwa berbeda, ya biasa saja, toh wajar saja, toh tinggal dikomunikasikan, disampaikan, kemudian saling menghargai. Tapi ketika komunikasi tidak jalan, ya pasti saling salah paham. Kalau kita merasa tidak paham, apalagi kita merasa terancam, muncul ketakutan-ketakutan, ya pasti mudah konflik. Ini yang belakangan sering terjadi. Prinsip kedua, wah, kalau ini sudah apal ya, terus pokoknya anak-anak ngaji filsafat apalannya cinta. Karena di setiap tema selalu ada cintanya. Tidak apa-apa ya, memang itu puncaknya relasi yang paling ideal itu kan cinta. Kata Martin Luther, kenapa kita harus mencintai? Kata beliau, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. Kebencian melumpuhkan kehidupan, cinta melepaskannya. Kebencian mengacaukan kehidupan, cinta menyelaraskannya. Kebencian menggelapkan kehidupan, cinta meneranginya. Ini syair itu kalau cinta kok jadi indah ya. Iya, ndak Jalaluddin Rumi, ndak Martin Luther King, kalimat-kalimatnya jadi puitis. Jadi cinta juga prasyarat untuk bisa perdamaian. Ya kita harus mampu menumbuhkan jiwa yang mencintai. Ada quote menarik dari beliau, let no man pull you so low as to hate him. Jangan biarkan orang menyeretmu terlalu rendah sehingga engkau membencinya. Maksudnya apa? Hindari momen-momen apapun, situasi apapun yang membuat kita membenci orang lain. Termasuk hindari ketidakadilan, penindasan, dan lain sebagainya. Kenapa? Ketidakadilan dan penindasan itu membuat kita benci orang lain. Ketika ada momen tidak adil atau kita yang ditidakadili, itu kan ya membuat momen kebencian lahir. Kita benci dia, kita benci mereka. Maka ketika ada ketidakadilan, ketika ada penindasan, ayo kita perjuangkan agar habis segala ketidakadilan itu. Demi apa? Biar kita tidak saling benci. Karena akarnya kebencian itu antara lain ya adanya ketidakadilan. Maka jangan biarkan dirimu ditarik terlalu rendah, direndahkan, ditindas, sehingga engkau membenci orang. Jadi kalau ada penindasan jangan diam saja. Kalau ada ketidakadilan jangan diam saja. Karena kalau diam saja kamu membiarkan kebencian lahir. Karena gandeng itu kan ketidakadilan dengan kebencian. Karena ada penjajah yang menjajah kita, maka kita benci dengan orang yang menjajah. Lahir kebencian-kebencian, maka segala momen yang memungkinkan lahirnya kebencian, ayo kita musnahkan demi perdamaian. Ini prinsip kedua, prinsip cinta.
Kita lanjutkan biar nanti tuntas materinya. Yang ketiga tentu saja keadilan. Jadi ini 3 prinsip yang jadi prasyaratnya perdamaian. Yang pertama tadi persaudaraan, yang kedua cinta, yang ketiga keadilan. The true peace is not merely the absence of tension. Kedamaian yang sejati itu bukan hanya tidak ada ketegangan, tapi munculnya atau hadirnya keadilan. Jadi memang syaratnya damai ya adil. Pak, di sini ada penindasan Pak, tapi tenang kok Pak situasinya. Oh, tetap itu namanya tidak disebut damai. Penindasan itu sendiri, ketidakadilan itu sendiri ya kekerasan, tidak bisa disebut damai. Jadi syarat perdamaian yang ketiga keadilan. Tidak mungkin ada ketidakadilan kok damai. Tidak adil Pak tapi damai, itu biasanya ya suara-suara yang mau bicara, mau ribut dibungkam. Nah, mau minum tidak boleh. Kalau ini kan kita adil, minum boleh saja. Oke, kalian juga boleh minum, tidak apa-apa kalau ada. Terus ya, jadi yang ketiga keadilan. Kata beliau begini loh, sejarah harus mencatat bahwa tragedi terbesar dari periode transisi sosial ini bukanlah teriakan keras orang-orang jahat, tetapi kebisuan yang mengerikan dari orang-orang baik. Jadi orang jahat teriak-teriak, orang jahat merusak, itu wajar saja. Tapi lah kok orang baik diam saja. Itu tragedi terbesar, kata Martin Luther. Ketidakadilan di satu tempat merupakan ancaman terhadap keadilan di semua tempat. Jadi kalau ada satu saja ketidakadilan terjadi, jangan anggap itu itu di sana kok Pak tidak adil, di sini masih sangat adil. Jangan lupa bahwa itu ketidakadilan di sana itu adalah ancaman terhadap keadilan yang sekarang ada di sini. Presidennya sih di sana, lama-lama bisa nular ke sini. Kita terjebak dalam jaringan mutualitas yang tidak terhindarkan, terikat dalam satu kesatuan takdir. Apapun yang mempengaruhi seseorang secara langsung akan mempengaruhi semuanya secara tidak langsung. Di sana misalnya ada kasus apa wis yang rame hari ini, pembulian. Sekarang banyak cerita pembuliannya. Sekarang kok jadi banyak Pak kasus-kasus pembulian. Ya mungkin awalnya cuma di sana, tapi lama-lama mode bully itu terus menjalar kemana-mana. Kenapa? Kita ini saling terkait. Mungkin orang tertentu membaca, wah kok asik ya ngerjai teman kayak gitu, terus nularlah ke sini. Powis yang kemarin rame sampai hari ini, budaya ngeprank. Mungkin awalnya yang ngeprank itu hanya satu channel di sini, terus viral rame. Wah kok asik ya ada prank-prankan bohongi orang sampai jungle-jungle itu. Oh terus tak bikin juga di sini nular. Nanti di sana juga ikut. Wah kurang kreatif, saya lebih kreatif ngepranknya. Terlalu lama terus di mana-mana lahir. Ketidakadilan di satu tempat adalah ancaman bagi keadilan di semua tempat yang lain. Jangan dibiarkan. Jadi mesti nanti menjalar kemana-mana. Itu kayak apa wis contoh sederhana kalian di kampus itu, misalnya ada dosen, kamu curang, tapi dosennya sangat baik. Terus karena meskipun kamu curang, tidak apa-apa lah kamu curang, kamu tetap lulus dengan nilai A misalnya. Nah dosen satunya melihat dosen itu, wah dosen itu kok mahasiswa curang malah dikasih nilai A.
Nanti kalau saya tak kasih nilai jelek mahasiswa ini, saya kalah populer sama dosen itu. Berarti tak kasih A juga lah. Terus menjalar kemana-mana. Jadi mungkin kamu adu-adu juga. Pak, saya sama dosen itu dikasih A, Pak, meskipun absennya kurang. Masa kalau di Bapak mahal sekali nilainya. Ketidakadilan di satu tempat menjalar kemana-mana. Alah, wong gitu saja kok marah. Di sana itu lebih dari itu juga bisa. Menjalar. Maka jangan toleran kalau dengan ketidakadilan. Barang siapa yang secara pasif menerima kejahatan, sama-sama terlibat di dalamnya. Sama halnya dengan orang yang turut serta melakukan kejahatan. Dia yang menerima kejahatan tanpa memprotesnya, sebenarnya bekerja sama dengannya. Makanya kalau dalam Islam itu man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat di antara kalian melihat kemungkaran, ketidakadilan, maka harus bergerak untuk mengubah, mengatasi. Kalau mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya kalau tidak mampu dengan mulut cukup. Kalau masih tidak mampu, siapalah saya, Pak. Itu yang mungkar orang besar-besar semua. Ya paling tidak dengan hati kita. Hati kita yang ingkar. Saya tidak setuju pokoknya. Yang seperti itu. Nah, itu solusi menurut saya cerdas. Karena kadang-kadang ya kita ngomong bisa terancam juga sih. Ya paling tidak hati lah. Semoga yang hati ini kita tidak nawar. Kadang-kadang hati juga kan kita nawar. Kalau hati kan tidak ada yang tahu, tidak masalah. Baik, ini prasyarat 3. Ini rasanya sederhana tapi ya tidak gampang. Perdamaian sejati akan lahir kalau diawali situasi keadilan, relasi yang penuh cinta dan persaudaraan. Ini 3 prasyarat utama demi lahirnya perdamaian. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita ke inti filosofinya. Filosofi non-violence. Filsafat tentang tanpa kekerasan. Ini beliau banyak diinspirasi oleh Mahatma Gandhi. Minggu depan kita pungkasi tema kita dengan pelopor, pionir, gurunya semua model gerakan tanpa kekerasan yang 1 bulan ini kita bahas, Mahatma Gandhi. Nah, kata beliau, it is no longer a choice, my friend, between violence or non-violence. It is either non-violence or non-existent. Jadi gini loh teman-teman, ini bukan pilihan. Jadi perjuangan kita itu bukan milih berjuang secara keras atau berjuang tidak keras. Tidak begitu. Tapi pilihannya adalah berjuang tanpa kekerasan atau kita hancur semua. Maksudnya apa? Kalau kita milih kekerasan, habis kita, hancur semua. Kekerasan dibalas kekerasan, kemarahan dibalas kemarahan. Menyakiti dibalas menyakiti, akhirnya kita hancur semua, habis semua, non-existent. Jadi jangan dipilih, Pak, enaknya ini berjuang kekerasan atau non-kekerasan. Tidak begitu. Kamu harus milih tetap non-kekerasan. Kenapa? Karena kalau kamu milih kekerasan, sama saja levelnya dengan yang sebelumnya ingin kamu atasi. Jadi pilihannya adalah tanpa kekerasan atau hancur semua kita, non-existent. Jadi bahwa ada yang harus kita ingatkan, ada yang harus kita luruskan, ya. Tapi jangan pakai kekerasan. Gerakannya Martin Luther ini, beliau modelnya memang aksi. Ada aksi jalan, ada aksi duduk, ada aksi mogok, tapi tidak keras.
Tidak menyakiti orang, ya biasa saja jalan menyuarakan aspirasinya. Pernah berjalan sampai di jalan tol, ceritanya sampai 87 kilo bikin long march untuk mengutarakan gagasannya. Pernah ada istilah pemogokan supir-supir bis karena ada cerita seorang perempuan kulit hitam sudah dapat tempat duduk, diminta oleh kulit putih dia harus pindah karena itu tempat duduknya. Dia tidak mau. Akhirnya dia dilaporkan, urusan polisi, di penjara. Meledaklah demo dan lain sebagainya. Nah, ketidakadilan dilawan, tapi perlawanan yang tanpa kekerasan. Jangan pakai kekerasan. Nanti ada argumennya panjang. Kata beliau begini, saya ingin dunia yang lebih baik. Saya ingin keadilan. Saya menginginkan persaudaraan. Saya menginginkan kebenaran. Dan ketika orang menginginkan hal-hal tersebut, dia tidak akan pernah menganjurkan kekerasan. Kok orang ingin persaudaraan, ingin keadilan, ingin kebenaran, menganjurkan kekerasan, ya dia tidak akan sampai pada 3 hal mulia itu. Kenapa begitu? Sebab dengan kekerasan kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tetapi kamu tidak bisa membunuh pembunuhan. Bisa dipahami ya? Jadi ada orang bunuh, kamu balas dendam, orang ini kamu bunuh. Ya kamu berhasil membunuh seorang pembunuh. Tapi peristiwa pembunuhan itu sendiri kan berlanjut. Jadi dengan kekerasan kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tapi kamu tidak membunuh pembunuhan. Dengan kekerasan kamu mungkin membunuh seorang pembohong, tapi kamu tidak dapat menegakkan kejujuran. Mungkin kita membunuh seorang pembenci, tapi kita tidak bisa membunuh kebencian. Jadi ya mengikuti seperti Mahatma Gandhi, beliau punya kalimat ya, kalau mata dibalas mata terus begitu, semua orang pada akhirnya akan buta. Jadi wah, saya tidak terima saya dikhianati, balas saja, tak balas mengkhianati. Wah, nanti yang sini juga begitu, balas membalas terus, sakit menyakiti terus. Ya mungkin kita puas membalas sakit hati kita, tapi kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Pasanganku kok selingkuh, emangnya aku tidak bisa, tak balas aku selingkuh juga biar dia sakit. Sama-sama menyakiti akhirnya, tapi kan akar masalahnya tidak hilang. Jadi ini yang disebut, ya kamu bisa membunuh seorang pembunuh, tapi kamu tidak bisa membunuh pembunuhan itu sendiri dengan kekerasan. Kegelapan tidak bisa memadamkan kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Itulah kenapa perjuangan melawan ketidakadilan tadi harus dengan tanpa kekerasan. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.